Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan pembahasan ReZero di channel ini. Sesuai dengan banyaknya permintaan kalian semua, kali ini Wow Anime akan membahas mengenai Pertapa Flugel, terutama mengenai fakta-fakta penting yang mengelilingi salah satu figur paling misterius di dunia ReZero ini. Kalian siap? Go! Berbeda dengan Red Astrea yang legendanya tertulis di mana-mana dari buku-buku kisah, legenda hingga sejarah, atau Volcanica Sang Naga Langit yang perannya dalam menjaga kedamaian dunia diketahui oleh semua orang, Flugel hampir sama sekali tidak dikenal. Dan ini membuat Wow Anime ingin sekali membahas salah satu karakter yang sekalipun tak pernah muncul di anime, light novel, dan bahkan web novel sekalipun di ReZero. Berikut ini adalah 7 fakta mengenai Flugel yang diketahui hingga sekarang. 1. Menyegel Satella. Seperti yang kita ketahui, Satella si penyihir kecemburuan mengamuk 400 tahun yang lalu dan hampir menghancurkan dunia menggunakan kuasa dosa yang dia miliki. Pedang Suci, Naga Langit, dan Pertapa kemudian berusaha menyegel Satella, dan mereka pun berhasil menyegel Satella di padang pasir Auglia. Dan saat ini dijaga oleh Shaula yang akan membunuh siapapun yang mendekat melalui menara pengawas Pleiades. Seperti yang kita tahu, nama dari Pertapa yang berhasil menyegel Satella adalah Flugel. Sama seperti Volcanica dan Red Astrea, peran dari Flugel dalam pertarungannya melawan penyihir kecemburuan masih tidak diketahui. Dan hanya konklusi dari pertarungan mereka yang tercatat di dalam sejarah. 2. Tidak tercatat dalam sejarah. Terlepas dari perannya yang besar dalam penyegelan penyihir kecemburuan, Flugel sama sekali bukan sosok yang dikenal di dalam sejarah. Sejarah yang tercatat justru malah salah mencatatkan dan menganggap kalau Pertapa yang menyegel Satella adalah Shaula. Dan Shaula sendiri di dalam koin perak yang dikeluarkan oleh kerajaan Lugunica secara turun-temurun dianggap sebagai laki-laki. Kesalahan sejarah ini akhirnya berhasil dikonfirmasi oleh Shaula sendiri yang ditemui oleh Subaru dan kawan-kawan di Menara Pleiades. Ternyata, sejarah salah mencatatkan bahwa seharusnya yang menyegel penyihir kecemburuan adalah Flugel, sedangkan Shaula sendiri hanyalah orang bawahan Flugel yang ditugaskan untuk menjaga segel Satella supaya tidak dirusak dan dihancurkan. Dan secara spesifik diberi perintah oleh Flugel untuk membunuh siapapun yang mendekat ke kuil batu penyegel kejahatan melalui menara pengawas Pleiades. 3. Menanam pohon raksasa Flugel. Terlepas dari kesalahan pencatatan sejarah yang terjadi mengenai Flugel ini siapa, ada satu catatan sejarah yang menunjukkan bahwa nama Flugel sebenarnya telah tercatat. Nama Flugel adalah nama dari sebuah pohon raksasa yang ditanam oleh seseorang 400 tahun yang lalu, dan orang-orang dengan benar menyebutkan kalau yang menanam pohon tersebut adalah Flugel. Dan hanya bagian sejarah inilah yang tercatat secara spesifik mengenai siapa Flugel itu. Beberapa tahun setelah penyegelan penyihir kecemburuan, Shaula dan Flugel menanam sebuah pohon di dataran tinggi Livaos. 400 tahun kemudian, Subaru menggunakan pohon raksasa tersebut untuk membunuh binatang jahanam legendaris paus putih yang telah menteror dunia selama masa tersebut, menebangnya dengan menggunakan sihir berbasis ledakan, dan menindih paus tersebut menggunakan pohon raksasa itu. 4. Memiliki hubungan dengan Betelgeuse. Ketika penyerangan kampung halaman Emilia, yaitu desa hutan Elior oleh sekte penyihir dari golongan ekstrim sekitar 100 tahun yang lalu, Betelgeuse yang merupakan anggota sekte penyihir dari golongan moderat berusaha menahan serangan tersebut dan berusaha melindungi Emilia dan bibinya Fortuna dari penyihir kemegahan Pandora dan uskup agung dosa keserakahan Regulus Corneas. Kekuatan dari Pandora dan Regulus Corneas sangatlah luar biasa besar sehingga para elf yang melawan mereka tidak berdaya sama sekali. Di dalam suasana keputusasaan dan panik karena tidak bisa apa-apa, Betelgeuse akhirnya mengeluarkan sebuah kotak yang selama ini dia simpan. Dia kemudian meminta maaf kepada Flugel dan memasukkan isi kotak tersebut yang ternyata adalah unsur penyihir ke dalam tubuhnya, membuatnya bisa menggunakan Authority of Sloth
atau kuasa dosa kemalasan dan menggunakannya untuk melawan mereka berdua. Banyak teori yang menyebutkan mengenai apakah hubungan antara Flugel dengan Betelgeuse. Namun, menurut wang anime ada dua kemungkinan besar yang terjadi. Pertama, kotak tersebut diberikan secara langsung kepada Betelgeuse oleh Flugel sekitar 400 tahunan yang lalu, yang menjelaskan panjangnya usia Betelgeuse, dan Flugel mewasiatkan kepada Betelgeuse untuk memberikannya kepada orang yang cocok. Betelgeuse yang saat itu menghadapi suasana hidup mati, akhirnya menggunakannya pada dirinya sendiri, dan karena itulah dia meminta maaf kepada Flugel. Kemungkinan kedua, kotak itu diberikan oleh seseorang yang mempercayai bahwa kotak tersebut diamanatkan oleh Flugel untuk diberikan kepada orang yang tepat. Lalu kotak tersebut jatuh ke tangan Betelgeuse. Mengetahui isi kotak tersebut dan tujuannya, Betelgeuse kemudian meminta maaf kepada Flugel dan akhirnya menggunakannya di peristiwa penyerangan desa Elior. 5. Merancang ujian menara Pleiades. Salah satu peran penting Flugel di dalam cerita Re:Zero selain perannya dalam menyegel penyihir kecemburuan adalah upayanya untuk menjaga supaya segel penyihir kecemburuan tidak dilepaskan oleh siapapun. Demi mencegah terjadinya hal tersebut, dia menggunakan Shaula bawahannya untuk membunuh siapapun yang mendekati kuil segel batu kejahatan dan mengawasi sekelilingnya menggunakan menara Pleiades. Namun dari semua itu, yang paling menonjol dari apa yang dia kerjakan adalah dia mendesain menara Pleiades dan mendesain mekanisme ujian menara. Ketika seseorang memasuki menara, apabila dia ingin memperoleh akses ke lantai-lantai lainnya di dalam menara tersebut, maka dia harus mengikuti ujian di dalam menara. Beberapa ruangan tersebut memiliki akses terhadap perpustakaan yang berisi buku-buku yang memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang memasuki menara. Ujian ini sangatlah brutal dan mengandung berbagai macam rintangan yang luar biasa berat. Di antara mekanisme brutal ujian-ujian tersebut adalah kemunculan Raid Astrea yang menghalangi siapapun yang akan naik ke lantai satu menara, dan berubahnya Shaula menjadi kalajengking raksasa yang membunuh siapapun yang ada di hadapannya ketika ada yang melanggar aturan ujian. 6. Manusia yang dipanggil. Flugel adalah manusia yang dipanggil dan berasal dari luar air terjun raksasa seperti kebanyakan orang yang dipanggil lainnya. Banyak faktor yang membuat kita mengetahui identitas Flugel sebagai orang yang memang dipanggil dari dunia yang sama dengan dunia yang Subaru tempati sebelum Kulugunika. Namun, petunjuk yang paling besar dari semua petunjuk-petunjuk tersebut adalah menara pengawas Pleiades yang dia rancang. Nama Pleiades sendiri berasal dari tokoh-tokoh mitologi Yunani yang lalu kemudian nama mereka dijadikan nama-nama bintang. Pleiades adalah sebutan dari 7 saudari yang merupakan para pendamping dari Artemis, Dewi Bulan, dan Dewi Perburuan. Nama-nama dari saudari tersebut adalah Maya, Elektra, Taygete, Alcyone, Selaino, Steropi, dan Merope yang kemudian digunakan oleh Flugel untuk menamai lantai-lantai dari menara Pleiades yang dia rancang. Kalau dia bukan berasal dari dunia yang sama dengan Subaru, tentu dia tidak akan tahu tentang hal ini. Tidak hanya itu, ujian pertama yang Subaru dan kawan-kawan ikuti di menara tersebut adalah ujian mengenai mitologi Yunani yang hanya mungkin diketahui oleh orang yang berasal dari dunia yang sama dengan Subaru. 7. Memiliki bau yang sama dengan Subaru. Sama seperti Subaru, Uskup Agung, dan para penyihir dosa, Flugel memiliki bau penyihir di dalam tubuhnya yang menunjukkan kalau dirinya memiliki witch factor atau unsur penyihir di dalam tubuhnya. Ketika Subaru pertama kali memasuki menara Pleiades, Shaula sangat menempel kepadanya dan bahkan memeluknya setiap saat. Dan tidak hanya itu, dia juga menyebut Subaru dengan sebutan Flugel. Ketika ditanya kenapa dia menganggap Subaru sebagai Flugel, Shaula menjawab bahwa dia adalah seseorang yang pelupa sehingga tidak mengingat wajah orang setelah bertemu dengannya. Namun mengenai tuannya, dia tidak perlu mengenal wajahnya karena baunya sendiri sangat khas. Dan dia tidak mungkin akan membedakannya dengan bau yang lain. Sebelumnya, beberapa saat sebelum Subaru bertemu dengan Shaula, dia menggunakan Authority of Sloth yang dia miliki dan dia gunakan untuk melawan beberapa kabao yang menyerangnya. Tidak hanya itu, sebelumnya dia juga menggunakan Return by Death sehingga wajar kalau bau penyihir Subaru keluar dari tubuhnya dengan sangat-sangat menyengat. Baiklah semuanya, itulah fakta dari pertapa Flugel yang diketahui hingga sekarang. Hingga saat ini karakter ini masih misterius dan masih belum diketahui wujud dan rupanya seperti apa. Sehingga mudah-mudahan Wong Anime harap di masa depan karakter ini akan memberikan penampakannya dalam wujud aslinya.
Sebelum Wong Anime mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasi supaya update video-video terbaru Wong Anime tidak terlewat. Kalau kalian ingin menonton video-video Wong Anime yang lain, silahkan klik video-video berikut.